Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Literasi Data yang berjudul Pengaruh Public Trust atau Government Corruption terhadap tingkat kebahagiaan masyarakat di dunia. Adapun sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gaby Novaliza dengan NIM 11022013999 dari klaster L4405 Program Studi S1 Teknik Elektro dengan dosen pengampu mata kuliah Literasi Data, Pak Doni Richsadi, ST. Adapun daftar isi dari presentasi yang akan saya sampaikan antara lain sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, rancangan eksperimen dan prosedur penelitian. Bab 3, statistika deskriptif. Bab 4, metodologi atau uji statistik. Dan bab kelima, penutup. Bab 1, pendahuluan. Hal yang melatar belakangi saya untuk memilih topik ini sebagai kajian tugas besar saya adalah fenomena korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Seperti yang kita tahu, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi ataupun orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, didapatkan bahwa total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai 168 triliun rupiah sejak tahun 2004 sampai dengan 2019. Dan angka ini nampaknya akan terus beranjak naik seiring dengan makin banyaknya tindak pidana korupsi yang terbongkar di Indonesia. Apa akibatnya bagi negara Indonesia itu sendiri? Akibatnya, kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Muncullah masalah-masalah seperti pembangunan negara yang tidak merata, tingginya kasus kemiskinan, maraknya pengangguran, dan tindak kriminal yang terjadi di mana-mana. Dan ini berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang juga ikut turun secara drastis. Oleh karena itulah, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui United Nations Sustainable Development Solutions Network mempublikasikan World Happiness Report 2022 yang berisi pemeringkatan tingkat kebahagiaan masyarakat di 146 negara di seluruh penjuru dunia dengan 6 parameter yang menjadi tolak ukur penilaian. Antara lain, besar produk domestik bruto atau gross domestic product (GDP) per capita, keluarga dan dukungan sosial atau social support, kebebasan pribadi atau freedom, kesehatan dan angka harapan hidup, life expectancy, kepercayaan publik atau government corruption, dan kemurahan hati, generosity. Satu di antara 6 indikator penilaian ini seperti yang kita lihat antara lain adalah government corruption atau tingkat kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan yang sedang berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara parameter ini dengan tingkat kebahagiaan masyarakat di seluruh dunia. Maka dari itu, ditemukannya suatu rumusan masalah, yakni bagaimana pengaruh public trust atau government corruption terhadap tingkat kebahagiaan masyarakat di dunia. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah dapat mengetahui pengaruh public trust atau government corruption
terhadap tingkat kebahagiaan masyarakat di seluruh dunia lewat suatu sistematika pengolahan data. Dengan dirancangnya dan disusunnya tugas besar literasi data ini, diharapkan para mahasiswa dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan skill yang mumpuni dalam mengolah data, sehingga hasil pengolahan data ini dapat disajikan untuk menjadi suatu solusi yang menjawab permasalahan tertentu. Tugas besar mata kuliah literasi data ini juga dapat menjadi landasan penilaian bagi dosen pengampu terkait untuk memberikan penilaian ujian akhir semester atau UAS mata kuliah yang bersangkutan. Bab 2. Rancangan eksperimen dan prosedur penelitian. Hal pertama yang harus dilakukan setelah merumuskan pertanyaan riset adalah memeriksa kesesuaian pertanyaan riset ini dengan 4 parameter atau metrik yang ada. Tujuannya agar pertanyaan riset yang diajukan termasuk dalam kategori yang baik dan akan menghantarkan kepada proses pengumpulan data, analisis, visualisasi, dan penyampaian solusi atau jawaban yang tepat. Untuk pertanyaan bagaimana pengaruh public trust atau government corruption terhadap tingkat kebahagiaan masyarakat di dunia, yang pertama, apakah sudah seimbang antara tidak terlalu sederhana atau tidak terlalu kompleks? Jawabannya, benar. Kedua, dibutuhkan data analisis yang tidak terlalu sederhana atau butuh lebih dari satu visualisasi untuk menjawab pertanyaan? Jawabannya, benar. Ketiga, apakah data sampel yang dikumpulkan dalam jumlah yang cukup besar dengan variabel yang dibutuhkan? Jawabannya, benar. Keempat, apakah akan menjadi jelas ketika telah cukup menjawab pertanyaan riset? Jawabannya, benar. Berarti, dengan memenuhi 4 metrik yang ada, pertanyaan riset yang diajukan yakni bagaimana pengaruh public trust atau government corruption terhadap tingkat kebahagiaan masyarakat di dunia telah memenuhi dan masuk dalam kategori yang baik. Selanjutnya, penentuan variabel dan jenisnya. Adapun variabel yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan riset adalah A. Happiness score atau skor kebahagiaan yang termasuk dalam variabel kontinu karena nilainya dalam bentuk angka yang tidak terbatas, dan variabel kuantitatif yang merepresentasikan jumlah yang diukur. Skala yang digunakan adalah skala ordinal karena posisi data tidaklah sama. Data dapat diurutkan namun tidak dapat dilakukan operasi matematika terhadapnya. Yang kedua, score trust atau government corruption. Sama halnya seperti happiness score atau skor kebahagiaan, variabel ini juga termasuk dalam variabel kontinu dan variabel kuantitatif. Skala yang digunakan juga sama, yaitu skala ordinal karena posisi data yang tidak sama, data dapat diurutkan namun tidak dapat dilakukan ekspresi atau operasi matematika terhadapnya. Setelah menentukan variabel dan jenisnya, langkah selanjutnya adalah menentukan populasi, sampel, dan observasi. Berdasarkan pertanyaan riset dan variabel yang telah ada, maka populasi dari penelitian ini adalah masyarakat di seluruh dunia pada tahun 2022. Sampel yang kita ambil adalah 146 negara yang mengikuti survei World Happiness Report oleh United Nations Sustainable Development Solution Network, dan observasi dilakukan terhadap dataset World Happiness Report 2022. Metode pengumpulan data. Untuk penelitian ini, metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah kombinasi dari survei dan observasi. Survei dilakukan dengan sistem jajak pendapat, meminta para responden yang dipilih secara acak dari 146 negara untuk memberikan penilaian dan menjawab pertanyaan tertentu yang sudah dirancang oleh tim Gallup World Poll. Sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati data dari media sosial seperti Instagram dan Twitter masyarakat
di 146 negara tersebut, sehingga tidak ada campur tangan sedikit pun dari tim peneliti dalam observasi ini. Adapun langkah pengumpulan data yang dilakukan, antara lain yang pertama menentukan variabel, yang kedua menentukan populasi, yang ketiga mencari data yang akurat untuk unit populasi, 4 memilih sampel yang representatif, dan kelima menentukan jumlah sampel yang memadai. Berikut ini tabel yang menunjukkan data happiness rank, happiness score, dan score trust atau government corruption dari 146 negara di seluruh dunia dalam World Happiness Report 2022. Lanjut ke bagian klasifikasi data. Setidaknya ada 2 jenis klasifikasi data, yakni berdasarkan sumber data dan implisit-eksplisit datanya. Berdasarkan sumber datanya, data ini termasuk data sekunder karena diperoleh dari orang lain atau pihak ketiga, yaitu tim World Happiness Report 2022. Data ini bisa diakses publik secara bebas lewat website Kaggle yang bersumber dari hasil riset United Nations Sustainable Development Solution Network. Sedangkan menurut implisit-eksplisitnya, data ini termasuk data terstruktur. Nilai yang ingin diketahui dari suatu unit observasi dalam data ini sudah direpresentasikan dalam suatu variabel tunggal yang jelas batasannya dan tersaji dalam bentuk tabel relasi. Sementara untuk evaluasi kualitas data, terdapat 4 dimensi yang harus diperiksa untuk memastikan bahwa kualitas data yang sudah dikumpulkan itu memenuhi persyaratan. Dimensi-dimensi tersebut yakni sebagai berikut. A. Complete atau ketersediaan data. Data yang diperoleh sudah memenuhi dimensi complete atau ketersediaan data sebab yang pertama, tersedianya semua variabel yang dibutuhkan. Kedua, tersedianya semua unit observasi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, tersedianya semua nilai dari variabel pada unit observasi. Yang kedua, coherent atau kewajaran data. Data ini bersifat dan bernilai konsisten sebab antara score trust atau government corruption untuk semua sampel berada pada kisaran nilai yang berdekatan satu sama lainnya dan bersesuaian dengan logika, yang artinya tidak ada nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil dari jangkauannya. Ketiga, correct atau kebenaran data. 2 variabel yang dibutuhkan dalam data ini sudah diverifikasi dan divalidasi kebenarannya sehingga memenuhi dimensi correct. Yang keempat, countable atau kredibilitas data. Data yang diperoleh bersifat kredibel dengan pihak yang bertanggung jawab adalah website Kaggle, anak perusahaan Google LLC yang merupakan website komunitas online ilmuwan data atau data scientist dan praktisi pembelajaran machine learning. Sehingga tidak perlu diragukan lagi kredibilitas data. Bab 3. Statistika deskriptif. Untuk metode grafis yang digunakan dalam menyajikan data ini, yang paling tepat adalah diagram batang atau bar chart karena data yang disajikan memiliki skala nilai ordinal. Adapun tampak dari diagram batang atau bar chart data ini adalah sebagai berikut dengan sumbu X menyatakan negara di dunia berdasarkan happiness rank dan happiness score, dan sumbu Y menyatakan score trust atau government corruption. Untuk ukuran pemusatan data yang diperhitungkan, yang pertama adalah mean atau nilai rata-rata aritmatika dari data dalam dataset dengan rumus perhitungan sebagai berikut. X bar sama dengan sigma XI per N atau dengan menggunakan formula MS Excel average didapatkan
bahwa nilai X bar atau min data tersebut sebesar 0,1587821917808. Yang kedua, median atau nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dari yang paling kecil hingga paling besar. Karena data ini merupakan jenis data tunggal, maka digunakan rumus median atau kuartil kedua sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1 dibagi 2 karena jumlah datanya genap sebanyak 146 data. Atau dengan menggunakan formula Microsoft Excel, median didapatkan nilai mediannya sebesar 0,1195. Terakhir, modus atau mode, yakni data yang paling banyak muncul. Untuk mempermudah perhitungan, digunakanlah formula Excel, yakni mode, dan didapatkan bahwa modus atau mode-nya sebesar 0,115 dengan frekuensi kemunculan sebanyak 4 kali. Di sisi lain, ukuran variabilitas data ini, yang pertama untuk range atau jangkauan atau rentang nilai, yakni perbedaan skor terbesar dan terkecil dalam suatu rangkaian datanya dapat diperhitungkan dengan rumus Rx sama dengan XB dikurang XK. XB menyatakan skor terbesar dan XK menyatakan skor terkecil. Sama dengan 0,587 dikurang 0 sama dengan 0,587. Yang kedua, variance atau variansi. Indeks ukuran variabilitas yang melibatkan seluruh skor dalam kelompok. Dihitung dengan menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1 dan didapatkan bahwa nilai variansi atau variance-nya sebesar 0,016149. Yang terakhir, standard deviation atau standar deviasi, yakni akar kuadrat dari variansi untuk memahami variabilitas dalam ukuran angka asli. Di perhitungan dengan rumus S kecil sama dengan akar S besar kuadrat, di mana besar standar deviasinya diperoleh 0,12707871158. Bab 4. Metodologi atau uji statistik. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan uji statistik adalah menentukan hipotesis, di mana hipotesis itu adalah jawaban sementara atau praduga sementara terhadap pertanyaan riset atau rumusan masalah yang telah diajukan. Untuk hipotesis 0, di sini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara score trust atau government corruption dan happiness score dalam survei Happiness World Report 2022. Sementara hipotesis tandingannya atau H1 yakni adanya hubungan antara score trust atau government corruption dan happiness score dalam survei Happiness World Report 2022. Selanjutnya kita menentukan taraf signifikansi dan diambil taraf signifikansi alfa yang dipilih adalah sebesar 5% atau 0,05. Lanjut, menentukan uji statistika yang sesuai dan nilai P. Berdasarkan topik yang kita ambil, maka uji statistika yang bersesuaian untuk pertanyaan riset tersebut adalah uji korelasi, karena kita akan menguji pengaruh atau keterkaitan hubungan antara dua variabel yang ada, yakni happiness score dan score trust atau government corruption. Dan dalam kasus ini kita akan menggunakan uji korelasi statistik Pearson Product Moment dengan rumus seperti yang nampak pada layar. Dari 146 sampel yang telah dipilih kembali 35 sampel secara acak yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Untuk mempermudah perhitungan secara manual, maka dibuatlah
tabel penolong untuk menghitung korelasi Pearson Product Moment dengan mendata semua nilai score happiness dari 35 negara tersebut sebagai variabel X dan score trust atau government corruption sebagai variabel Y, mencari nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY serta jumlah keseluruhan dari tiap nilai ini. Kemudian, setelah mendapatkan semua nilai yang diperlukan, maka nilai ini akan disubstitusikan ke dalam formula atau persamaan korelasi Pearson Product Moment sebagaimana yang tampak pada layar, dan akan diperoleh nilai bahwa besar korelasi untuk data-data ini adalah sebesar 0,667406. Opsi lain yang dapat dipilih selain melakukan perhitungan manual terhadap data-data yang telah diperoleh adalah dengan menggunakan add-ins, data analysis. Opsi lain yang dapat dipilih selain melakukan perhitungan manual pada data-data yang telah diperoleh adalah dengan menggunakan add-ins, data analysis pada software Microsoft Excel, sebagaimana yang tampak pada tabel di sebelah kiri atas. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa p-value atau nilai V itu sebesar 3,34 kali 10 pangkat minus 46. Dengan nilai p-value atau nilai P yang kurang dari taraf signifikansi atau alfa, maka kita dapat menolak hipotesis 0 karena kedua variabel yang ada bersifat signifikan atau terdapat hubungan. Selain itu, sesuai dengan tabel korelasi, maka dapat kita lihat bahwa nilai korelasi sebesar 0,667 406 berada dalam kategori yang kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara score trust atau government corruption dan happiness score dalam survei Happiness World Report 2022. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, diperoleh korelasi sebesar 0,667406 yang menandakan bahwa adanya hubungan yang kuat antara trust atau government corruption dan happiness score. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh tingkat public trust atau kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintah di suatu negara akan sebanding atau berbanding lurus terhadap tingkat kebahagiaan masyarakat di negara tersebut. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan masyarakat di negara tersebut. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan kutipan dari Arthur C. Clarke, it is vital to remember that information in the sense of raw data is not knowledge, that knowledge is not wisdom, and that wisdom is not foresight, but information is the first essential step to all of this. Inilah yang menandakan pentingnya literasi data dalam kehidupan manusia. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan presentasi ini hingga usai. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.